Manajemen ASN dan Smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desi Rismawati, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 6 angkatan 48 kelompok 1, penempatan di BPTD Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, Satuan Pelayanan UPPKB Merapi, pengatur lalu lintas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Lalu ada Smart ASN. Smart ASN adalah ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Identifikasi isu. Ada 3 isu yang terkait. Yang pertama, rendahnya pemahaman penggunaan kendaraan angkutan barang tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, overdimension overload. 2. Belum tersimpannya data kendaraan wajib uji secara sistem. 3. Kurang tertatanya dokumen kerja pada folder komputer. Deskripsi isu mengenai rendahnya pemahaman pengguna kendaraan angkutan barang tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor overdimension overload. Deskripsinya yaitu pengguna kendaraan angkutan barang di sekitaran UPPKB kurang memahami pentingnya kendaraan motor yang tidak melebihi muatan dan dimensi karena kurangnya edukasi ke pengguna kendaraan angkutan barang. Dampak yang ditimbulkan yaitu kerusakan infrastruktur jalan, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan kerugian daerah dan negara. Pihak yang terdampak yaitu petugas UPPKB, pengemudi kendaraan barang umum dan pribadi, masyarakat, dan negara. Deskripsi isu mengenai belum tersimpannya data kendaraan wajib uji secara sistem. Deskripsinya yaitu pencatatan data kendaraan angkutan barang masih secara manual karena terkadang aplikasi LHR yang digunakan sering error. Dampak yang ditimbulkan yaitu pemindahan data di lapangan ke bagian administrasi tidak langsung terinput secara langsung, dan dalam proses perekapan data menjadi tidak efisien dan lambat. Pihak yang terdampak yaitu petugas UPPKB. Deskripsi isu mengenai kurang tertatanya dokumen kerja pada folder komputer. Deskripsinya yaitu file dokumen kerja maupun laporan kerja harian belum tersusun secara rapi di file dokumen komputer. File tidak diatur sesuai dengan bagian-bagiannya. Dampak yang ditimbulkan yaitu proses kerja dalam perekapan menjadi tidak efisien dan dalam mencari dokumen yang diperlukan menjadi lama. Kehilangan berkas dokumen kerja. Lalu pihak yang terdampak yaitu petugas UPPKB. Keterkaitan isu manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, rendahnya pemahaman pengguna kendaraan angkutan barang tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor overdimension overload akan mengakibatkan kurangnya pelayanan publik dan profesionalisme ASN dalam mengedukasi pemilik kendaraan. Yang kedua, belum tersimpannya data kendaraan wajib uji secara sistem akan mengakibatkan kurangnya ASN dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas dalam pelaksanaan pengujian karena tidak efisien. Lalu yang ketiga, kurang tertatanya dokumen kerja pada folder komputer akan mengakibatkan kurangnya ASN dalam kemampuan digital yang baik. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka penetapan isu akan dilakukan dengan metode AKPK. Unsur-unsur yang dinilai dalam metode AKPK adalah aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Setelah melakukan metode AKPK, maka diperoleh nilai yang tertera pada tabel. Maka isu yang akan dianalisis yaitu rendahnya pemahaman penggunaan kendaraan angkutan barang tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor overdimension overload. Berikut peta permasalahan isu yang terdiri dari akibat, sebab, dan solusi. Akibat dari rendahnya pemahaman penggunaan kendaraan angkutan barang tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan overdimension overload. Sebabnya itu ada 3, yaitu belum adanya edukasi dampak negatif kendaraan
overdimension overload, tidak adanya sarana menyampaikan informasi, lalu kurangnya tenaga penguji. Solusi kreatif yang dilakukan yaitu penyuluhan, pembagian brosur, dan penyidakan secara berkala. Berdasarkan teknik analisis isu yang ditampilkan, maka terpilih penyebab isu adalah belum adanya edukasi dampak negatif kendaraan overdimension overload. Berdasarkan isu yang telah ditetapkan, gagasan kreatif yang terpilih dalam meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif overdimension overload dengan melakukan edukasi kepada pengguna kendaraan angkutan barang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan mengenai pelaksanaan kegiatan, lalu membuat desain brosur tentang dampak negatif kendaraan overdimension overload. Membentuk tim untuk melaksanakan edukasi tentang dampak negatif overdimension overload dan pembagian brosur. Melakukan edukasi tentang dampak negatif overdimension overload dan pembagian brosur. Dan yang terakhir yaitu mengukur dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka atau yang biasa disebut truk secara berkala. Sekian pemaparan saya mengenai analisis isu, manajemen, dan smart ASN di unit kerja. Terima kasih dan semoga bermanfaat.